Gubernur Riau Haji Samsuar bersama Direktur Wilayah 1 Kementerian Investasi BKPM Republik Indonesia Pak Agus Joko Sabtono, Kadis DPM PTSP Riau Pak Helmi D dan rombongan tiba di tempat acara penandatanganan kerjasama dalam rangka kemitraan perusahaan penanaman modal asing dan perusahaan penanaman modal dalam negeri dengan UMKM se-Provinsi Riau. Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Prim Park Hotel Pekanbaru ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Usai menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan doa bersama dipandu oleh Pak Husaini yang diaminkan oleh seluruh peserta yang hadir menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyraf. Dilanjutkan dengan laporan pelaksanaan kegiatan MOU ini yang disampaikan oleh Kepala DPM PTSP Riau, Pak Helmi D. Penandatanganan MOU antara pelaku usaha besar dengan UMKM yang hari ini ada pelaku usaha itu adalah IKPP dengan jumlah 150 UMKM dan pasar buah dengan jumlah 65 UMKM. Yang kami lakukan ini tidak lain adalah wujud daripada implementasi Perda BKPM nomor 1 tahun 2022 tentang kemitraan antara pelaku usaha besar, perusahaan besar dengan UMKM, yang mana perda tersebut terbit pada tanggal 11 Februari 2022. Maka kami besar hari ini kita memulai sebanyak 215 UMKM. Insya Allah bulan-bulan berikutnya akan menyusul lagi ratusan UMKM. Karena kita punya target semakin banyak UMKM bermitra dengan perusahaan, kami yakini akan terjadi penambahan tenaga kerja yang signifikan. Dan tentu saja berbanding lurus dengan terjadinya penurunan angka pengangguran. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama kata sambutan dari Direktur Wilayah 1 Kementerian Investasi BKPM Republik Indonesia. Kami jemput yang terhormat Bapak Agus Joko Sabtono, SPME. Direktur Wilayah 1 Kementerian Investasi BKPM Republik Indonesia Pak Agus Joko Sabtono menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kinerja DPM PTSP Riau dan Kabupaten Kota Riau terhadap peningkatan realisasi investasi di Provinsi Riau. Nah, ini ada 3 yang menjadi tonggak sejarah Provinsi Riau. Yang pertama bahwa capaian ini merupakan capaian terbesar di wilayah Sumatera. Kemudian yang kedua adalah peringkat 3 provinsi secara nasional. Di sisi lain itu juga tercapai sebagai realisasi terbesar di luar Pulau Jawa. Jadi di luar Pulau Jawa Provinsi Riau ini terbesar. Sekali lagi itu kami mohon diberikan aplaus kepada Bapak Gubernur berhasil mencapai rekor. Jadi kami katakan ini adalah rekor realisasi investasi
pencapaian dari mulai didirikannya Provinsi Riau. Tepuk tangan. Seluruh perusahaan baik itu PKPMDN, perusahaan besar yang akan memanfaatkan fasilitas fiskal seperti tax allowance, tax holiday, dan juga master lease harus melakukan kerjasama dengan usaha kecil menengah yang ada di daerah di mana lokasi perusahaan itu berada. Kita telah mencatat adanya kolaborasi, realisasi, investasi antara usaha besar dan kecil menengah ini di Provinsi Riau sebesar 260 miliar. Nah, yang membuat kami takjub adalah di 2021 ini realisasi nilai kontrak kolaborasi kerjasama MOU antara usaha besar dan kecil yang ada di Provinsi Riau naik sangat signifikan sampai tembus 1,1 triliun rupiah. Tepuk tangan. Nilai 1,1 triliun ini hampir 50% dari capaian total di seluruh wilayah Indonesia sebesar 2,7 triliun. Nah, ini yang sangat membanggakan bahwa kami juga nanti ke depan akan mendorong agar usaha kecil menengah ini dapat tumbuh dengan baik. Kami nanti akan dorong bahwa semua UKM yang ada di daerah ini untuk memiliki izin-izin yang ada di OSS. Dengan masuknya UKM yang ada di OSS ini, maka secara hukum posisinya sederajat dengan usaha-usaha seperti PMA dan PMDN. Saya pikir untuk target sebesar 60 triliun di tahun 2022, saya yakin dan optimis akan tercapai untuk Provinsi Riau. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, dari Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang kami hormati, selanjutnya mari kita saksikan video menuju kerjasama usaha dengan UMKM Provinsi Riau. Bapak ini memegang kurang lebih 800 sampai 900 triliun investasi. Saya sudah titip pada beliau agar dikawinkan, agar dimitrakan investasi-investasi yang datang ke sini dengan pengusaha-pengusaha lokal, dengan pengusaha-pengusaha nasional kita. Jangan sampai mereka berjalan sendiri. Tadi saya ada kegiatan webinar, makanya saya sempat kelar jalan minggu ini. Dan ini juga bagian kami mengharapkan bantuan rekan-rekan kami dari lingkungan pegawai agar mereka juga dapat membantu para usaha kecil, usaha mikro ini agar nanti mereka juga mendapatkan pemasukan duit dari lingkungan pemerintah Riau. Kegiatan kerjasama dalam rangka kemitraan antara PMA PMDN dengan UMKM Provinsi Riau sebagai wujud komitmen terhadap PKPM nomor 1 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan kemitraan di bidang penanaman modal antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah. Dalam kegiatan ini terjalin kerjasama antara dua perusahaan dengan 215 UMKM se-Provinsi Riau. PT Dinamika Buah Nusantara berlokasi di beberapa kabupaten kota di Provinsi Riau dengan 65 UMKM. PT Indah Kiat Fab dan Faber berlokasi di Kabupaten Siak dengan 150 UMKM. Kerjasama ini meliputi pada sektor perdagangan, pertanian, industri kreatif tempatan, kerajinan ayaman, tenunan, makanan, dan jasa,
dengan nilai kontrak kerjasama sebesar 6.475 miliar rupiah. Dalam aspek legalitas, Provinsi Riau siap membantu, melayani, memfasilitasi dalam penerbitan seluruh nomor induk usaha bagi UMKM yang akan meminta gratis, tidak ada biaya, dan ini menjadi dasar bila mana UMKM ingin mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Bapak berbahagia kebenaran bertangan yang mulia. Hadirin berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti penandatanganan kerjasama dalam rangka kemitraan antara pelaku usaha PMA dan PMDN dengan UMKM seprovinsi Riau. PT Dinamika Buah Nusantara Ibu Reni Sutopo, perwakilan UMKM binaan Indakian Pulp and Paper Bapak Khairul Asar, dan perwakilan UMKM binaan PLUT Pusat Layanan Usaha Terpadu Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, yaitu Ibu Desi Susanti. Penandatanganan kerjasama ini akan dihadiri atau disaksikan oleh Gubernur Riau, kemudian Direktur Wilayah 1 Kementerian Investasi BKPM RI, dan Kepala DPPTSP Provinsi Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan berikutnya. Ya, dilanjutkan dengan foto bersama, izin Pak Gub. Usai foto bersama ini, Gubernur Riau Pak Samsuar selanjutnya memberikan sambutan yang berkaitan dengan investasi dan pengembangan UMKM di Provinsi Riau dalam upaya peningkatan perekonomian di daerah ini. Gubernur Riau menyambut baik sekaligus gembira atas terselenggaranya acara ini karena merupakan wujud komitmen bersama antara pemerintah daerah, pelaku usaha dalam rangka mendorong dan menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif. Yang telah melakukan kerjasama hari ini, yang alhamdulillah tentunya membawa pemulihan ekonomi yang makin meningkat di Provinsi Riau ini. Ya. Hal itu akan mendorong pertumbuhan UMKM yang ada di Provinsi Riau sebagai wujud dan harapan untuk membuka lapangan kerja dan pengurangan gini rasio ya antara miskin dengan kaya. Itu paling penting ya. Sebab kalau nanti terlalu senjang ya nanti ini tentunya itu yang tidak kita harapkan, yang dapat mengganggu tentunya pertumbuhan ekonomi di daerah. Dari apa yang telah ditargetkan sejak saya menjabat 2019 ya, kami tak pernah mendengar adanya keluhan-keluhan dari para pelaku usaha yang ada di Riau. Karena apabila saya dapat keluhan, ada satu kemarin perusahaan yang ada di Dumai, saya langsung intervensi. Ya. Karena arah Bapak Presiden begitu. Kalau ada kelambatan, kalau ada mempersulit, ya Pak Gubernur harus ambil bagian. Bagaimana membantu kepala daerah kabupaten kota bisa nanti siap atau segera ya mendapatkan izin usaha. Termasuk juga tentunya kemudahan berusaha. Jadi kalau ada barangkali kesulitan berusaha, tetap kami turun tangan. Oleh karena itu target yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak pernah sini tidak sampai target. Tahun 2018 Riau ini ranking 10. Itu kata Pak Sabtoto dalam sejarah Riau dia belum pernah mencapai segini. 2019 kita mencapai ranking 6. Kemudian ranking tahun 2020 juga ranking 6. Ranking 6 itu saja itu di luar Sumatera tuh, ya setelah Jawa. Kemudian tahun 2021 yang lalu kita bisa
mencapai ranking 5 nasional. Jadi setelah Jawa Barat, DKI, Jawa Timur, saya ingat tuh Pak Sabto, kali gitu-gitu tuh. Nomor 4 Banten, ya nomor 4 Banten, nomor 5 Riau, nomor 6 baru Jawa Tengah. Nah, gitu. Ingat saya tuh. Dengan berhasil ini, target naik terus. Tahun 2021, target 49 triliun. Sekarang naiknya berapa persen tuh kan? 63 triliun, hampir 63 triliun. Tapi saya, insya Allah nih Pak Sabto, target ini juga over. Kenapa begitu? Karena pada waktu acara launching dari April Group investasinya yang dihadiri juga oleh bosnya Pak Andres Sultanoto, Pak Erlangga Hartarto hadir di situ. Itu 33,4 triliun, udah separuh tuh. Kata Pak Erlangga, ini udah separuh target Bapak nih katanya. Nah, terus saya cari lagi perusahaan besar, saya belum nih dapat jatah di Pak Asar nih. Ya, Sinarmas Group. Tapi saya sudah dapat jatah juga informasi dari Pak Jaffe di Rut PHR Pertamina Hulu Rokan. Berapa Pak? Karena saya udah tahu nih, dia investasinya besar nih. Salah satu provinsi yang sekarang mengebor sumur, 500 sumur itu ada Riau, yaitu Pertamina Hulu Rokan di Hulu Rokan. Itu berapa investasinya Pak? 30 triliun. Ada lompor lagi. Tinggal Pak Hasannya lagi melebihkannya Pak Sabto. Jangan pula pas-pas ya Pak Sabto ya. Nah, Pak Hasan nih, jangan Sinarmas juga investasinya tidak besar. Jadi apa yang sekarang ini pelaku usaha ada mitra itu nambah lagi Pak. Jadi bukan tidak nambah lagi, jangan-jangan nanti dari pelaku usaha UMKM ini bisa 1 triliun, ya kan? Apalagi tadi cukup besar, miliaran juga jumlahnya. Jadi makanya saya berbangga dan mudah-mudahan nanti perusahaan-perusahaan lain juga ini bergerak semua di semua daerah kabupaten kota, tidak hanya nanti mungkin sekitar Pekanbaru, tapi juga di semua kabupaten kota juga begitu. Nah, sehingga nanti besarnya perusahaannya juga bisa membesarkan lingkungan perusahaannya. Sehingga nanti terjalin hubungan harmonis, sekaligus ya bisa bagi-bagi rezeki lah. Kata mungkin nanti rezeki dari besar, pekerjaan besar sampai ke kecil pun diborong oleh perusahaan besar. Waktu itu, waktu saya jumpa Pak Bahlil, Pak Menteri, dia bilang begitu, agar nanti perusahaan tak seenaknya. Nanti kalau ada yang tak mau juga, Pak Gub, kasih tahu saya cabut izin. Sampai kan kasih tahu. Jadi artinya betul-betul Pak Menteri itu komen lah, yang ke pelaku usaha-usaha mikro, usaha kecil ini, kami harapkan kepercayaan ini tolong tentunya dimanfaatkan sebaik-baik. Selain itu, Gubernur Riau Pak Samsuar berharap agar Bandara Sultan Syarif Qasim II yang berada di Pekanbaru Riau dibuka secara internasional, seperti pelabuhan yang berada di Kota Dumai yang sudah dibuka untuk internasional. Satu hal yang kami mohon nih Pak, melalui Pak Sabto lah, saya sudah sampaikan juga dengan Pak Bahlil. Investasi ini juga Pak, sebenarnya sangat dibutuhkan juga oleh investor agar bandara yang di Pekanbaru ini dibuka secara internasional. Sebab mitra dari investor yang ada di sini banyak dari luar. Mereka kesulitan nanti harus lewat Jakarta Pak. Nanti dari Jakarta barulah ke sini, banyak kali transitnya. Satu. Yang kedua, kadang-kadang mereka kan punya travel jet. Mereka kan bisa dari Singapura langsung ke sini. Tapi kalau bandara kita belum terbuka internasional, bagaimana pakai travel jet ke sini? Kemarin Menteri Pariwisata Malaka juga menghubungi saya. Kita kan dari sekarang kan karena ini sudah turun di Covid kan pemulihan ekonomi nih. Orang Malaysia itu tak sabar lagi mau ke sini. Kita buka aja kemarin Pelabuhan Dumai, lebih banyak orang Malaysia ke sini pada orang Riau ke Malaysia. Tak apa-apa lah, biar orang kita sedikit, tak apa-apa, orang Malaysia banyak ke sini. Supaya duit ringgitnya bisa tinggal di sini Pak. Nah, bandara lebih lagi, mana dibilang sama saya, tolonglah Pak Gub, sampaikan dengan pemerintahan pusat, agar bandara ini dibuka. Karena kami sangat ingin bandara dibuka, karena kalau dibuka, ya, transportasi penerbangan dari sini ke Malaka tiap hari, dari sini ke Kuala Lumpur tiap hari, dan dari sini ke Singapura juga tiap hari Pak. Dan itu pasti nanti pelaku ekonomi juga, yang pelaku usaha kecil juga akan nikmati. Orang akan belanja, orang nanti akan melihat usaha-usaha ekonomi kreatif,
orang nanti pergi ke tempat-tempat wisata dan doyan orang sini makan Pak, orang Malaysia itu, karena makan sini murah. Apalagi banyak suka dengan ikan patin sini dan ikan selai sini. Jadi karena itulah kami mohon bantuan Pak Sabto mengingatkan lagi nih Pak Balil, bilangkan sampai sekarang Pak baru pelabuhan Dumai baru buka, Bedara baru buka. Kalau buka Bedara nih Pak, waduh, saya tak bayangkan lah, ini orang Pekanbaru yang paling banyak nikmat ini. Termasuk juga yang dari warga kita yang dekat sini, Kampar, Siak, Pelalawan dan sebagainya. Kami kira barangkali ini dapat sampaikan. Sekali lagi saya ucap terima kasih. Sosialisasi kemudahan berusaha kita lakukan. Pembicara menyampaikan aturan dan regulasi. Pemerintah daerah sangat mengharapkan mengajak pelaku usaha memperkuat investasi, kesejahteraan keluarganya, dan juga kita harapkan mudah-mudahan COVID-19 segera diangkat oleh Allah SWT dari bumi Indonesia yang kita cintai. Usai memberikan sambutan, Gubernur Riau, Pak Samsuar, berfoto bersama dengan seluruh peserta pertemuan ini. Ya. 1, 2, 3. Ya boleh dengan lebih riang gembira lagi. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu berbahagia, kuala dai airnya tenang, di sana biduk banyak berlabuh. Mana yang baik kita bawa pulang, mana yang buruk kita buang jauh-jauh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di lain waktu dan kesempatan kita bertemu lagi. Yang lain lagi Pak, kita foto lagi Pak. Nanti aku tak berani, ada acara lagi. Acara ya? Cepat. Oke. Terima kasih Bu. Kalian Bu. Oke, makasih Bu. Oke, terima kasih. Gubernur Riau meninggalkan tempat acara. Selanjutnya para pelaku UMKM dengan membawa hasil produknya berdiskusi dengan pelaku usaha yang akan memasarkan hasil UMKM yang ada tersebut. Iya Bapak Ibu peserta UMKM yang hadir, jangan bubar dulu karena nanti akan ada peninjauan dari perusahaan-perusahaan yang kebetulan hadir bersama-sama kita. Demikian kabar tentang bimbingan teknis sosialisasi kemudahan berusaha diikuti 74 UMKM se-Provinsi Riau dan penandatanganan kerjasama dalam rangka kemitraan PMA PMDN dengan UMKM se-Provinsi Riau yang dilaksanakan oleh DPM PTSP Riau di Ballroom Primpark Hotel Pekanbaru, Selasa 17 Mei 2022. Terima kasih atas perhatian kita semua. Salam sukses selalu dan sampai jumpa.